5 kejeniusan Sintayong bersama Timnas Indonesia, nomor 1 urusan taktik. Sebagaimana diketahui, Sintayong mencuri hati masyarakat Indonesia karena mampu membawa skuad Garuda melaju hingga final Piala AFF 2020. Meski tidak juara, Timnas Indonesia membuat kejutan karena tidak diunggulkan pada awal turnamen. Pencapaian ini tidak lepas dari kepintaran Sintayong. Berikut 5 kejeniusan Sintayong bersama Timnas Indonesia. Percaya kepada pemain-pemain muda. Timnas Indonesia tidak diunggulkan di Piala AFF 2020 karena diperkuat oleh mayoritas pemain muda. Hanya beberapa pemain yang dapat disebut senior dalam skuad Garuda. Namun, Sintayong bisa menggodok para pemain muda ini agar tidak gugup saat tampil di Piala AFF 2020. Hasilnya pun manis karena Timnas Indonesia tidak terkalahkan sebelum final Piala AFF 2020. Meski gagal juara, pengalaman dari Piala AFF 2020 bisa menjadi modal bagi para pemain muda Timnas Indonesia di masa depan. Keberadaan banyak pemain muda di Timnas Indonesia sekarang membuat skuad Garuda akan memiliki tim yang kuat dalam beberapa tahun mendatang. Memilih pemain dengan tepat. Sebelum tampil di Piala AFF 2020, Sintayong dihadapkan pada kenyataan pahit, yaitu hanya bisa memanggil 2 pemain dari setiap klub di tanah air. Ini karena Liga 1 masih berjalan saat Piala AFF 2020 bergulir. Demi menjaga kualitas kompetisi, Sintayong pun harus mengalah. Hal itu tentu cukup merepotkan Sintayong. Akan tetapi, juru taktik asal Korea Selatan itu bisa memilih pemain sesuai dengan kebutuhan strateginya. Alhasil, Sintayong bisa memaksimalkan setiap pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Tahu cara main di turnamen. Timnas Indonesia asuhan Sintayong tahu caranya untuk sukses di turnamen. Sintayong tidak ragu untuk bermain defensif demi mendapatkan hasil positif dari lawan yang lebih kuat. Contohnya, saat melawan Vietnam, Sintayong membuat Timnas Indonesia menjadi tim super defensif sehingga mampu meraih hasil imbang 0-0. Hal itu mungkin tidak disukai beberapa pihak, tetapi poin lebih penting daripada permainan cantik dalam turnamen seperti Piala AFF 2020. Lalu, Timnas Indonesia menjadi tim agresif saat bersua Malaysia dan Singapura yang punya kualitas hampir sama dengan skuad Garuda. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu meraih hasil positif. Meski gagal juara, Sintayong membuktikan bahwa dirinya tahu cara untuk mendapatkan trofi. Tidak sesumbar akan juara. Timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF 2020. Akan tetapi, predikat runner-up pun sudah luar biasa karena Timnas Indonesia bahkan tidak diprediksi bisa lolos dari fase grup. Sejak awal, Sintayong pun tidak menargetkan gelar juara di Piala AFF 2020. Itu secara tidak langsung mengurangi beban pada mental para pemain Timnas Indonesia. Hasilnya, para pemain bisa tampil maksimal dalam setiap pertandingan. Sekadar informasi, Piala AFF 2020 merupakan turnamen resmi pertama Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Predikat runner-up adalah pencapaian luar biasa bagi juru taktik asal Korsel itu. Taktik Sintayong susah ditebak. Sintayong membuktikan kualitasnya sebagai juru taktik di Piala AFF 2020. Dia kerap mengubah formasi Timnas Indonesia pada setiap pertandingan, tetapi tidak menghilangkan karakteristik gaya mainnya yang fokus pada operan-operan pendek dan high pressing. Timnas Indonesia memakai formasi 4-3-3, 4-1, 4-1, 5-4-1, dan 4-4-2 di Piala AFF 2020. Perubahan di antara keempat formasi itu pun kerap terjadi dalam satu pertandingan sesuai jalannya permainan. Hal ini membuat permainan Timnas Indonesia susah ditebak. Bagaimana menurut kalian?